dari kelompok 13 mata kuliah metodologi penelitian akan menyampaikan presentasi terkait bab analisis data kualitatif pada jenis etnografi. Perkenalkan kelompok kami, saya binti Fatimatul Zahra, NIM 12403173. Jauharatul Hanifah, NIM 12403183183 Dan saya Leliana Wahyu Ningtyas, NIM 164. Untuk selanjutnya, tolong perhatikan kelompok kami ya. Pengertian metodologi penelitian etnografi, yaitu etnografi merupakan sejenis atau serupa dengan penelitian yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari yang berinteraksi pada kelompok sosial budaya tertentu dalam kegiatan tertentu. Etnografi berasal dari bidang antropologi dan sosiologi. Penelitian etnografi ini yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti di bidang pendidikan, kesehatan, masyarakat, perkembangan kehidupan masyarakat, pangan maupun yang lainnya. Etnografi lebih memandang pada seni dan kebudayaan, dan tidak selalu secara geografis, tetapi juga terhadap penghasilan, pekerjaan, dan tingkat kemiskinan maupun pengangguran pada aspek masyarakat. Prinsip-prinsip metodologi penelitian etnografi. Yang pertama, naturalisme. Di sini menyatakan bahwa penelitian dilakukan dengan secara sebenar-benarnya, tanpa rekayasa maupun tiada-ada. Jadi, di sini peneliti menyatakan dengan sebenar-benarnya apa yang telah diteliti pada sosial budaya tertentu. Yang kedua yaitu pemahaman. Pemahaman di sini dilakukan pada peneliti untuk memahami suatu sosial kebudayaan tertentu untuk mengurangi atau terjadinya kesalahpahaman terhadap sosial kebudayaan tersebut. Karena biasanya ekspektasi tak selalu sama dengan realita. Yang ketiga yaitu penemuan. Di sini penemuan menyatakan bahwa penelitian pada saat itu menemukan sebuah penelitian baru dan pemahaman baru terhadap sosial kebudayaan tersebut. Analisis data penelitian kualitatif pada jenis etnografi. Analisis data penelitian kualitatif pada jenis etnografi memiliki bentuk analisis yang digunakan untuk mencari tema-tema budaya, yaitu yang pertama, analisis domain. Analisis domain merupakan analisis yang memperoleh gambaran umum dan juga menyeluruh dari suatu objek penelitian atau situasi sosial yang diteliti. Seorang peneliti dapat menemukan berbagai kategori maupun domain tertentu dari suatu pernyataan tentang gambaran umum dan juga menyeluruh sebagai suatu pijakan untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, analisis taksonomi. Analisis taksonomi adalah menjabarkan suatu domain yang dipilih menjadi lebih rinci, berguna untuk mengetahui struktur internalnya. Analisis ini dilakukan dengan cara observasi terfokus. Yang ketiga, analisis komponensial. Analisis komponensial ini merupakan suatu analisis yang dilakukan dengan cara mengkontraskan antar elemen dengan tujuan mencari ciri spesifik pada setiap struktur internalnya. Yang keempat, analisis tema kultural. Analisis tema kultural adalah mencari hubungan di antara domain secara keseluruhan dan juga dinyatakan ke dalam tema maupun judul penelitian. Karakteristik metodologi penelitian etnografi. Dalam sebuah buku berjudul Education Research, Planning, Conducting and Evaluating Qualitative and Quantitative Research oleh Criswell, disebutkan beberapa karakter yang menggambarkan penelitian etnografi. Yang pertama, tema budaya. Tema budaya merupakan suatu tema yang diambil dari suatu budaya yang sudah diterapkan pada suatu kelompok atau komunitas tertentu. Yang kedua, kelompok budaya.
Kelompok budaya merupakan suatu penelitian yang dilakukan dua orang atau lebih, atau dengan kata lain, suatu kelompok yang memiliki kesamaan sikap, perilaku, dan bahasa di satu lokasi. Yang ketiga, penelitian lapangan. Penelitian lapangan dalam penelitian etnografi memiliki makna yaitu tempat di mana seorang peneliti atau etnografer dapat menggabungkan data pada setting tempat dan lokasi yang mereka pelajari. Yang keempat, etnografi deskripsi. Pada penelitian etnografi deskripsi merupakan suatu gambaran terperinci atau uraian terperinci dari suatu objek yang dilakukan peneliti. Yang kelima, konteks atau pengaturan. Konteks atau pengaturan dalam penelitian etnografi merupakan pengaturan setting, tempat, situasi maupun lingkungan yang melingkupi atau mengelilingi objek atau kelompok yang dipelajari. Yang keenam, refleksi peneliti. Dalam penelitian etnografi, refleksi peneliti mengacu pada suatu kesadaran dan keterbukaan yang dimiliki peneliti atau etnografer dalam menjalankan perannya dengan tetap menghargai, menghormati, juga mempercayai objek yang ditelitinya. Jenis-jenis penelitian etnografi. Yang pertama, etnografi realis. Yang dimaksud dengan etnografi realis adalah jenis penelitian etnografi tradisional, di mana peneliti mencoba mendapatkan data melalui sudut pandang orang ketiga. Pada tipe ini, orang ketiga memiliki peran yang penting, disebabkan orang ketiga dapat memberikan pandangan objektif tentang objek yang diteliti. Para etnografer di sini sebagai pemeran di balik layar, sedangkan pendapat objektif dari orang ketiga maupun dari peserta dijadikan sebagai fakta sosial. Yang kedua, etnografi kritis. Etnografi kritis ini merupakan etnografi tipe kontemporer atau lebih modern dari etnografi realis. Pada etnografi kritis, etnografer atau peneliti akan mencoba merespon berbagai isu sosial yang berlangsung seperti emansipasi wanita, prestis, sistem kekuasaan, ketidaksamaan hak, kesenjangan sosial, dan lain sebagainya. Pada tipe ini, peneliti akan ikut berpartisipasi dalam sinkronisasi kelompok sosial budaya atau objek yang diteliti. Yang selanjutnya yaitu langkah pengembangan penelitian etnografi yang memiliki prosedur umum untuk memandu sebuah kajian antropologi menurut Spratly. Yang pertama yaitu menetapkan informan. Syarat memilih informan yaitu enkulturasi penuh, yang artinya mengetahui budaya miliknya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Keterlibatan langsung, suasana budaya yang belum dikenal, memiliki waktu yang cukup, dan non-analitis. Yang kedua, yaitu melakukan wawancara kepada informan yang merupakan jenis peristiwa percakapan khusus di mana percakapan tersebut membutuhkan narasumber yang tepat. Yang ketiga, membuat catatan etnografi, pengumpulan data yang meliputi catatan lapangan, alat perekam gambar, artefak, dan dokumen lainnya. Yang keempat, yaitu mengajukan pertanyaan deskriptif. Sebelum mengajukan pertanyaan, perlu untuk mengetahui dan memahami gejala empirik atau kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, melakukan analisis wawancara etnografi. Analisis ini merupakan penyelidikan yang dikonseptualisasikan oleh informan. Yang keenam, membuat analisis domain. Analisis ini bertujuan untuk mencari domain awal yang merupakan nama-nama benda. Yang ketujuh, mengajukan beberapa pertanyaan yang merupakan tahap lanjut setelah mengidentifikasi domain. Yang kedelapan, membuat analisis taksonomik yang memiliki 5 langkah penting, yaitu pilih sebuah domain analisis taksonomi. Yang selanjutnya, identifikasi substitusi yang tepat untuk analisis. Selanjutnya, yaitu cari subset di beberapa istilah yang tercakup dan cari domain yang lebih besar. Untuk yang terakhir yaitu buatlah taksonomi sementara. Untuk selanjutnya yaitu yang ke-9,
yaitu mengajukan beberapa pertanyaan di mana sebuah simbol yang diyakini berbeda dengan simbol yang lainnya. 10. Membuat analisis komponen yang berhubungan dengan simbol budaya. 11. Menemukan tema-tema budaya. Dan yang terakhir, menulis etnografi. Siklus penelitian etnografi ada 6 langkah. Yang pertama yaitu pemilihan proyek etnografi yang mempelajari keseluruhan masyarakat yang kompleks hingga situasi sosial. Situasi sosial yang dimaksud yaitu tempat, pelaku, dan kegiatan. Yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan etnografi. Di sini peneliti akan mengajukan pertanyaan yang terdapat dalam pemikirannya terhadap apa yang ingin dia lihat, dia dengar, dan data yang akan dikumpulkan. Yang selanjutnya, yang ketiga, mengumpulkan data etnografi. Peneliti akan melakukan kerja lapangan untuk mengetahui situasi dan kegiatan orang-orang sekitar, karakteristik, dan bagaimana rasanya menjadi bagian dari situasi yang ada. Yang selanjutnya yaitu nomor 4, membuat catatan etnografi. Peneliti melakukan percatatan dengan mengambil foto, membuat peta, dan menggunakan cara-cara lain yang sesuai untuk merekam pengamatan. Yang kelima, menganalisis data etnografi. Dan untuk yang terakhir yaitu menulis etnografi. Penelitian harus ditulis supaya budaya atau kelompok dapat dihidupkan kembali dan membuat pembaca memahami cara hidup mereka atau situasi yang mereka hadapi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.